Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita kepada seri atau session keempat. Ini penutup. Mari kita lihat pengertian kafir yang sebenarnya yang tadi sudah disampaikan pada seri ketiga. Mari kita lihat. Kita melihat jangan keluar. Kita lihat ke dalam, ke kelompok kita Islam itu sendiri. Jadi di dalam ajaran Islam, di dalam kitab Quran tertulis kalimat yang bunyinya fashkuruli wala takfurun. Jadi Allah berfirman, bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu kafir. Bersyukur di sini artinya memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita berupa pendengaran, penglihatan, penciuman, perkataan, perasaan, pemikiran, akal. Manfaatkan semua itu untuk kepentingan kita menuju Allah di tempat selamat. Itu syukur. Bukan mengucapkan alhamdulillah beribu-ribu kali. Bukan itu yang syukur. Syukur itu artinya kita memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita untuk kepentingan kita menuju Allah di tempat selamat. Itu syukur. Kufur, ya sebaliknya. Kita manfaatkan pendengaran, penglihatan, penciuman, perkataan, perasaan, akal kita untuk sesuatu selain daripada Allah dan Rasul, yaitu untuk hawa, nafsu, dunia syaitan kita. Itu kufur namanya. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah beribu-ribu kali, sementara fasilitas yang Allah berikan ini kita gunakan untuk kepentingan hawa, nafsu, dunia syaitan kita, maka alhamdulillah yang ribu-ribuan kali itu tidak ada manfaatnya. Tetap kita dikatakan oleh Allah kufur. Ini cerita Islam, belum cerita di luar. Sudah itu, seketika kita bertanya kepada Allah dan Rasul, ya Allah, ya Rasulullah, Anda kan mengatakan berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul. Kami mau beriman ya Allah, kami mau beriman ya Rasul. Caranya tunjukkan. Kenapa sedemikian? Yang kami tahu, Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Dia menyatakan keberadaannya pada Rasul. Nah, Rasul ini pun sudah tidak nyata lagi. Di mana kami untuk mengimani suaramu, katamu, wahai Allah dan Rasul? Di mana? Tunjukkan. Maka Allah tunjukkan melalui Rasulnya pada surat Al-Baqarah. Anda lihat sendiri di situ. Apa bunyinya? Wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqan lima ma'akum wala takunu awalan kafirum bih. Kafirum bih. Yang kamu imani itu bukan aku, kata Allah, bukan Rasul, kata Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi imanilah dia yang sudah kuturunkan ada pada kamu di dalam dada. Suara Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Suara Rasul tidak nyata, melainkan nyata di sini. Nah, suara itu imanilah, percayailah, yakinilah, karena dia tidak pernah bohong suara itu. Itulah ruh kita. Kita sendiri sebenarnya. Nah, janganlah kamu menjadi orang pertama kali kafir. Kafir, mengingkari kebenaran itu. Ada kafir nyata. Nah, jadi itu. Jadi tidak ada hidup ini selamat bagi kita tanpa petunjuk Allah dan Rasul. Kemana kita cari petunjuk? Nah, cari dari Allah. Tidak ketemu, cari Rasul. Tidak ketemu Rasul, cari dia yang ada dalam tubuh kita. Itulah ruh. Itulah kebenaran yang tidak pernah bohong kepada kita. Maka
Makanya kalau kita cerita kebenaran, wah kebenaran itu datang daripada Tuhan, kebenaran itu datang daripada Tuhan. Ngomong terus seperti itu. Tanpa kita pikirkan, mana dia kebenaran yang datang daripada Tuhan? Mana? Allah juga yang menyampaikan, Rasul juga yang mengatakan, Al-haqqu min rabbik, wala takunanna minal mumtarin. Yang namanya kebenaran itulah yang datang daripada Allah itu. Jangan kamu ragu kepadanya. Siapa dia? Ruh itu. Ruh itu yang datang daripada Allah. Dia itu yang benar. Tidak pernah bohong dia itu. Kalau ada kita bohong, dia tahu kita bohong. Kalau kita berkhianat, dia tahu kita berkhianat. Tidak bisa disogok dia. Itu kebenaran. Nah, berimanlah kamu kepada Allah. Tidak bisa kepada Rasul. Tidak bisa, percayalah kamu kepada kebenaran yang ada dalam kamu. Kebenaran yang ada dalam diri kamu. Dia tidak akan pernah bohong. Jangan kamu kafir. Jangan kamu ingkari kebenaran itu. Sedangkan kamu tahu. Ini cerita Islam. Itu. Kemudian dalam sholat. Ya, dalam sholat. Dikatakan oleh Allah dalam sholat. Itu surat Al-Anfal ayat 35. Cek. Wa makana sholatahum indal bait mutaka wa tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Tidaklah sholat mereka di rumah itu, Baitullah, kecuali hanya bersiul-siul saja, menyenandungkan ayat dengan lagu-lagu saja, dan bertepuk-tepuk tangan. Rasakan oleh kamu azab. Rasakan oleh kamu azab. Azab apa? Azab sifat buruk tadi. Tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena kamu kafir. Karena kamu kafir. Dikafir-kafirkan oleh Allah. Dikafir-kafir oleh Rasul. Padahal kita sedang sholat. Itu. Sudah ditunjukkan. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satrul masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawali wajhaka satrah. Dari mana saja kamu keluar, di mana saja kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Kenapa? Di dalamnya ada tanda Baitullah hakikat. Semestinya falyabudu rabb hadzal bait. Semestinya kita menyembah Allah, salat kepada Allah di rumah itu. Di rumah hakikat, Baitullah hakikat. Tapi tidak mungkin. Maka dimudahkanlah agama ini, diturunkan tanda Baitullah. Itulah Ka'bah. Ada di dalam Masjidil Haram. Jadi hadirlah rasa kita di situ, ingatan kita di situ, kesadaran kita di situ. Jangan kemana-mana. Di depan Ka'bah ada makom Ibrahim. Dikatakan situ fatahizu mim maqama Ibrahim musola. Kamu ambil sebagian makom Ibrahim, kamu sholat di situ. Yang kamu itu kan ruh, mukmin tadi. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah saat naiknya mukmin kepada Tuhan. Naik apa? Naik derajat. Dari bernama insan, dia berpindah kepada ruh, dia berpindah kepada nama mukmin. Mukmin itu hanya terjadi kalau dia bertemu Tuhan di tempat itu. Itu kisahnya. Nah, diperintahkan kita seperti itu. Diperintahkan kita seperti itu supaya wa naza'na ma fis sudurihim min ghilin tajri min tahtil anhar. Nah, di situ aku cabut penyakit hati tadi, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba dan sombong, benci, dendam, menghancurkan. Aku cabut di situ. Di tempat yang mengalir air di bawahnya. Mengalir air di bawahnya itu Zam-Zam namanya. Kisah ini Anda lihat pada surat Al-A'raf ayat 43. Ada di situ jelas. Nah, itulah tujuan sholat. Supaya tercegah kita dari kejiran mungkar. Karena penyakit hati dikeluarkan, dibuang oleh Allah di tempat itu. Tentu melalui Rasulnya sebagai wasilah. Jadi Rasul itu, Muhammad itu wasilah. Perantara antara kita dengan Allah. Kenapa dia perantara? Nah, itu tadi. Allah tidak nyata, mereka nyata pada Muhammad. Jadi suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah nyata pada Muhammad.
Makanya Rasulullah mengatakan, in kuntum tuhibunallah fatabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikut aku. Supaya apa? Supaya kamu dicintai oleh Allah, diampuni dosa kalau ikut aku. Nah, bagaimana cara mengikut aku tadi? Ya sholat dengan cara ini. Begitu cara mengikut. Maka lihat ayat Al-Quran berikutnya. Begitu dikatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatto litakunu suhadau 'alan nas wa yakun rasul 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama may tabi'ur rasul wa may yanqalib 'ala aqibai. Sedemikian itu aku jadikan kamu umat pertengahan. Kamu itu ruh maksudnya. Pertengahan itu antara rasul dan tubuh kita. Nah, kalau kita mengambil tempat tadi sebagai kita sholat, tempat kita bertemu Tuhan dan Rasul di situ, itulah mengikut Rasul. Tidak aku jadikan sistem kiblat ini, kata Allah, kecuali untuk kami ketahui, lina lama maya tabi Rasul mimma yang qalib ala aqibai. Tidak kami jadikan sistem kiblat seperti ini supaya kami tahu siapa yang ikut Rasul, siapa yang berpaling. Ini cara ikut Rasul yang tidak kita ketahui selama ini. Karena kita tidak gunakan akal untuk berpikir. Nah, kalau kita sudah ikut Rasul, barulah kita bisa taat. Bagaimana mungkin kita mau taat kepada Rasul, ikut aja tidak. Nah, kalau kita sudah ikut Rasul, di mana Rasul berada di Baitullah Hakikat, dia bertahta di atas kerajaan Tuhan. Untuk menyatakan itu, maka dibuatlah miniatur ataupun duplikat yang namanya Ka'bah. Cukuplah bagi kita Ka'bah saja. Karena kita sudah lupa situasi dan kondisi tempat Baitullah Hakikat di mana kita dulu berada. Kita lupa. Itu. Jadi barang siapa melihat Ka'bah, bertemu Ka'bah, hukumnya sama dengan bertemu Baitullah Hakikat. Siapa yang bertemu dengan Baitullah Hakikat, hukumnya sama bertemu dengan Muhammad atau sang wasilah tadi. Siapa bertemu dengan Muhammad atau sang wasilah, maka sama hukumnya bertemu dengan Allah. Makanya dikatakan, wa may tabi'ur rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, artinya sudah taat kepada Allah. Rasul itulah wujud serta Allah. Dari tadi kita cerita itu. Begini caranya. Jadi kalau kita tidak sholat seperti ini, maka kita akan diazab. Karena penyakit hati, penyakit batin tadi tidak dicabut oleh Allah dan Rasul di tempat itu. Tidak dicabut. Karena Rasul itulah wujud serta Allah. Dia adalah wasilah. Kita sendiri yang mengatakan itu. Setelah azan berkumandang, kita doa. Di antaranya, ati Muhammadani wasilah wa fadilah. Di antara doanya itu, hadirkan engkau Muhammad itu ya Allah sebagai wasilah atau perantara antara aku dengan engkau. Kan begitu doa kita. Sudah dihadirkan terdahulu sebelum kita ngomong itu, sudah dihadirkan terdahulu dengan cara sistem ini. Kenapa tidak kita pikirkan? Makanya tidak dicabut. Diazab kita. Menderita kita dengan sifat ini. Melihat orang berhasil kita susah. Melihat orang pintar kita gelisah. Kita cari cara-cara untuk menjatuhkan orang itu dengan keilmuan kita. Padahal kita baru pandai ngomong, pandai cerita. Realisasinya belum diakui oleh keluarga, belum diakui oleh masyarakat, apalagi oleh Tuhan. Itu. Makanya saya katakan, kalau kita sudah paham gaji, ya tidak usahlah kita menguji orang lagi lah. Jadilah kan paham gaji ini sebagai dasar pemikiran kita untuk dikembangkan bagi masyarakat, terutama untuk diri kita dan keluarga. Itu yang sebenarnya. Sudahlah. Tidak usahlah. Apa yang dipahamnya apa? Tidak usah. Itu hanya musuh hati kita dan musuh hati orang lain. Mengajak orang berkelompok-kelompok dan pecah. Karena ulah kita tidak berpikir dengan akal yang jernih. Paham? Itu. Nah, diazab kita dengan sifat tadi. Bagaimana tidak diazab? Lihat orang kaya kita susah. Lihat orang pintar kita segelisah, iri, dengki. Kemana-mana bergerak. Udah capek-capek cari kawan untuk ngoceh, ngomongin, ngupatin orang itu. Kan capek kita. Diazab. Nah, akhirnya kehidupan kita susah. Aura hidup kita penuh dengan kedengkian, kebencian, iri. Hancur kita. Hancur jiwa kita. Hilang semangat hidup kita. Kenapa?
karena kamu kafir, kata Allah. Fazuku azaba bima kuntum takfurun. Rasakan oleh kamu azab karena kamu kafir. Dikafir-kafirkan oleh Allah. Padahal kita sedang sholat loh. Sedang sholat bagaimana? Sedang sholat yang tidak sesuai dengan peraturan. Dikafir-kafirkan oleh Allah. Ini PR kita. Wajar kalau Nabi Muhammad berkata, apa kata beliau? Bainal kufar wal mu'min tarkus sholat. Perbedaan si kafir dengan si mukmin hanya dalam hal meninggalkan sholat. Kalau dia sholat di tempat itu, itulah dia mukmin. Itu yang saya katakan tadi. As-sholatu mirajul mukmin. Dari insan naik pangkatnya menjadi ruh. Karena dia tadi dari ruh kan. Dari ruh naik pada mukmin. Caranya hadir di depan Tuhan. Sholat di tempat itu yang ditentukan tadi. Itu mukmin. Nah, kalau kita tinggalkan sholat, ya, kita pergi ke tempat angan-angan kita. Allahu Akbar. Setelah itu kita pergi ke mall, pergi ke pasar, pergi ke kebun, pergi ngitung uang, nagih uang. Kita mulai cerita arisan macam. Kita tinggalkan sholat. Kita pergi mengikuti hawa nafsu dunia syaitan kita dalam bentuk angan-angan pemikiran kita yang jelek. Kata Rasulullah, itu kafir. Ini yang perlu kita pahami, saudara. Ini yang perlu kita perbaiki supaya kita selamat. Jangan mengkafir-kafirkan orang yang merek agamanya beda dengan kita. Jangan membidah-bidahkan orang yang berbeda amalan dengan kita. Tidak usah, tidak perlu itu. Makanya Allah jauh-jauh hari melalui Rasulullah mengatakan, Iqra kitabaka kafa nafsuka allati yauma hasibah. Baca kitab kamu. Baca dirimu sebelum dibaca oleh Allah. Cukup kamu yang membacanya hari ini. Cukup kamu yang membaca hari. Kalau Allah membacanya, nanti Allah ceritakan kepada orang lain. Maka terbuka aib. Benar kata Agim itu. Seketika dia berbicara di depan para pejabat, para tokoh-tokoh nasional. Apa kata beliau? Kita ini kan agung semua nih. Mulia semua nih. Berpangkat semua ini. Kalau sekali saja Allah buka aib kita, hancur kita di sini. Itu. Jadi Allah membukakan aib kita. Sebenarnya itulah efek daripada Allah membaca kitab kita. Kenapa Allah membaca kitab kita? Karena kita tidak mau membacanya. Makanya baca kitab ini. Jangan baca kitab orang lain. Nanti dibaca Allah loh. Diceritakannya pula kepada orang. Hancur kita. Terbuka aib kita. Itu ajaran Islam. Ini tidak. Kita sebagai pendakwah. Pendakwah itu artinya mengajak orang kepada kebenaran. Kebenaran versi kita. Tapi dengan cara kasar. Brutal, menghina, mencaci, menghujat. Kita katakan A begini, B begini, C begini. Emosi. Mana? Bagaimana mungkin dakwah bisa berhasil? Rasulullah itu tidak seperti itu. Rasulullah itu orangnya lemah lembut, manis senyumnya ramah, tidak emosian, tidak pemarah, pengasih penyayang. Itu Rasulullah, tiru itu. Bahkan disakiti orang saja, dia senyum. Tuh. Bagaimana beliau berdakwah? Karena beliau satu-satunya waktu itu ada beragama Islam. Bagaimana caranya? Dia datangi rumah orang Yahudi, rumah orang Nasrani, rumah orang Majusi, rumah orang Jahiliyah. Dia ajak cerita tentang kaji. Oh, bapakku, ibuku, saudaraku tidak di rumah. Dia di gereja, di sinagog, di kuil-kuil. Dia datang gereja, dia datang kuil, dia datang sinagog. Rasulullah tidak mempersoalkan tempat itu. Rasulullah hanya ingin menyampaikan, mengajak mereka bertemu, berbicara tentang Tuhan yang satu. Makanya kata beliau, hei ahli kitab. Kan indah bahasanya. Hei ahli kitab. Marilah kamu itu menyembah Tuhan yang satu. Tuhanku dan Tuhan kamu, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Itu cara beliau. Sambil beliau melemparkan senyum yang indah, kata yang manis, berbuat baik. Siapa yang dikenal Rasulullah? Itu caranya berdakwah.
bukan mencaci, menghujat, memfitnah terkadang. Memfitnah. Sampai kita katakan pula, wah itu di belakang salib itu ada jinnya, itu ada setannya. Wah tersinggunglah orang. Itu kan paham orang, keyakinan orang. Kenapa diganggu-ganggu? Apa manfaatnya? Kalau bukan untuk mengecek. Tidak ada Rasulullah seperti itu. Makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul dan kitab Quran. Seandainya Muhammad, engkau tidak berlemah lembut kepada mereka, engkau kasar, tentu mereka akan pergi dan lari meninggalkan kamu. Anda cek ada ayat itu. Cek itu. Itu fungsi akal untuk berpikir tentang kebenaran Islam itu sendiri. Kalau saya di Indonesia, di negara kita, di tengah-tengah bangsa kita, nilai Islam itu sekarang jelek. Kenapa? Ulah kita. Ceramah kasar, menggunjing orang, mencaci orang, menghujat orang, emosian. Dikira orang Islam seperti itu. Padahal tidak seperti itu Islam. Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Ada pula yang ngebom gereja, ngebom rumah ibadah, ngebom tempat-tempat orang yang berlawanan agama dengan kita, berlawanan paham dengan kita. Rasul tidak pernah mengajarkan itu. Ingat sejarah Rasulullah. Seketika beliau hendak wafat, beliau mengirim ekspedisi perang. Nah, perang di zaman Islam itu bukan untuk merampas hak orang, harta orang, kekuasaan orang, tidak. Tapi untuk membebaskan sekelompok orang dari tekanan orang-orang yang zalim, dibebaskan. Seandainya orang itu tidak zalim pada sekelompok orang, tidak perlu Islam datang ke situ untuk berperang. Itu pun juga tidak niat perang, sekedar membebaskan. Kalau dia diganggu, baru dia menjaga diri dan dia berperang. Di sini etika Islam. Makanya panglima terakhir Rasulullah adalah seorang panglima muda berusia 18 tahun. Namanya Usamah bin Zaid. Ingat pesan Rasulullah sewaktu nak melepas beliau itu berperang. Apa kata beliau? Hei Usamah, engkau masih muda berusia 18 tahun. Aku percaya engkau bisa jadi panglima perang. Karena akalmu tinggi, daya pikirmu cerdas. Kamu akan digiring oleh senior-seniormu. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada beberapa sahabat hebat di belakangmu. Berjalanlah, berjuanglah, tegakkan kebenaran di negeri orang. Tapi hati-hati loh Usamah. Kalau kamu masuk negeri orang, jangan menyerang dulu kalau tidak diserang. Jangan menyerang dulu kalau tidak diserang. Adakan negosiasi. Maka itulah dalam Islam, kalau mau perang, perang tanding dulu. 1 lawan 1. Dalam rangka apa? Kalau berubah pemikiran orang-orang menjadi seberangan Islam tadi. Itu tujuan perang tanding. Sudah? Nah, dipesankan oleh Rasulullah, Usamah, kalau kamu masuk perkampungan musuh, hendak berperang nanti, hati-hati. Pertama, jangan membunuh perempuan. Kedua, jangan membunuh anak-anak. Jangan membunuh orang tua. Jangan membunuh orang lemah. Jangan membunuh orang yang sudah menyerah. Jangan. Jangan merusak rumah ibadah. Jangan merusak rumah-rumah. Jangan merusak kepentingan umum. Jangan. Ini Islam loh. Ini Islam. Bukan ngebom. Menghancurkan fasilitas orang lain yang berseberangan dengan kita. Beralasan sebagai jihad. Beralasan atas nama Islam. Tidak seperti itu Nabi mengajarkan. Dalam situasi perang saja nasihatnya begitu. Apalagi dalam kondisi aman seperti sekarang. Tidak mesti begitu. Kita salah paham atau gagal paham di dalam memahami Islam karena akal kita tidak kita gunakan untuk berpikir menuju kebenaran Islam itu sendiri. Akhirnya apa? Orang mengatakan kita Islam itu kasar. Islam itu sadis, Islam itu brutal. Mentang-mentang dia mayoritas. Makanya terkadang dari sinilah mulainya tumbuh keinginan orang yang non-Islam. Membenci kita. Mencoba menyakiti kita, bahkan menyerang kita, membunuh kita, memerangi kita. Ini bisa jadi dari sini mulainya. Begitu. Kalau ikut Rasulullah, tidak.
Kalau Rasulullah itu diperangi orang bukan karena kelembutannya, kesopanannya, keramahannya, kebaikannya. Bukan karena itu. Karena Rasulullah ini mengganggu kebutuhan hawa nafsu dunia setan mereka. Atas nama politik negeri. Itu maka dia menyerang Rasulullah. Seandainya mereka itu baik hatinya, bersih jiwanya, mantap budinya, tidak akan berperang dengan Rasulullah ini. Begitu. Nah, begitu juga kita semestinya. Nah, jangan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hati-hati mengucapkan kata-kata kafir tadi. Seketika kita mengatakan orang kafir, karena mereknya berbeda dengan kita. Jangan begitu, salah paham kita itu. Karena apa? Pada tubuh kita yang satu ini, ada yang kafir, ada yang beriman. Pada tubuh mereka juga ada yang kafir, ada yang beriman juga. Sama. Tinggal bagaimana kita mengontrol diri kita untuk tidak dijajah oleh manusia kita masing-masing. Untuk tidak kita pakai sifat manusia kita masing-masing. Kembalilah kepada ajaran agama, yaitu ajaran Allah dan Rasulnya. Itu. Nah, mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini sampai 4 seri dalam rangka menunjukkan kepada kita betapa akal itu adalah sesuatu yang penting di dalam menalar segala sesuatu. Namanya itu fikir. Kemudian kita timbang dengan paham. Lalu kita berilmu, laksanakan tugas, buat perbuatan seperti yang Allah Rasul ajarkan kepada kitab Quran dan hadis. Mantap. Oleh karena itu, ingat pesan Allah dan Rasul. Ingat, kalau ada ustadz, kiai, ulama ceramah, tampung dulu. Kalau ada baca Quran dan hadis, tampung dulu. Olah dengan akal fikir. Belajar kita untuk mengolahnya. Makanya kita perlu belajar. Ya, belajar, bersekolah, berkuliah, berdiskusi dengan baik. Dalam rangka apa? Mendewasakan ruh ini. Menajamkan ruh ini, memantapkan dia sebagai akal kita dalam berpikir, supaya dewasa cara kita berpikir, supaya luas wawasan kita berpikir, tidak ada masalah dalam hidup ini. Itu tujuannya kita. Perhatikan itu. Nah itu. Jadi silakan kita mau belajar kepada profesor, kepada doktor, kepada master, kepada sarjana, kepada ulama kiai, silakan kita belajar, tapi tampung dulu. Ya, tampung dulu. Baca kitab Quran, baca hadis, silakan tampung dulu, olah dulu dengan akal fikir kita. Baru kita simpulkan bahwa oh ini. Makanya dalam agama kita ngomong aja tidak boleh. Tidak boleh, diharamkan oleh Allah ngomong kalau kita tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Coba perhatikan itu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal absara wal afida kullu kana ahlu mas'ulan. Jangan kamu berkatakan kata yang kamu tidak ada ilmunya di situ. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, perasaanmu akan ditanya Allah, dipersoalkan Allah. Kenapa kamu katakan sesuatu kata yang kamu tidak ngerti yang kamu katakan itu? Itu. Bahkan sholat, cahaya langit, cahaya bumi, nur yang menerangi jiwa kita, yang mengantarkan kita kepada Allah dan Rasul di tempat yang ditentukan, itu dilarang oleh Allah. Jangankan mengerjakan, mendekati saja kita tidak boleh. Coba lihat tuh, surah An-Nisa 43. Apa bunyinya? Ya ayyuhallazina amanu la takrabus sholah, la takraba. Hai orang beriman, hai ruh, hai diri kamu sebenar diri, jangan kamu mendekati sholat. Mendekati saja jangan. Wa antum sukar. Seketika kamu sedang mabuk, sedang tak sadar diri. Kamu tidak mengerti kenapa kamu tegak. Kamu tidak mengerti kenapa kamu ruku, i'tidal, sujud, duduk. Kamu tidak tahu perkataan kamu, dialog kamu kepada aku. Jangan. Hatta ta'lamu ma ta'kulun. Sehingga kamu tahu yang kamu katakan itu apa. Jadi wajib kita tahu apa yang kita perkatakan itu, saudara. Jangan sembarangan.
Ini enggak kita ngomong Allah, ngomong malaikat, ngomong Rasul, ngomong ini itu. Tapi ketika ditanya kita enggak mengerti, enggak tahu kita apa itu, mana dia bendanya. Kita enggak tahu. Kata Allah jangan seperti itu. Maka dikuncilah semua persoalan itu pada surat As-Saff. Ya. Di situ dinyatakan, ya ayyuhallazina amanu, lima takuluna ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, hai orang yang percaya kepada Tuhan, hai ruh, hai diri kamu sebenar diri. Nah, kenapa kamu memperkatakan kata yang bukan pengalaman kamu, yang kamu tidak mengerti, yang kamu tidak tahu, ngapo kamu katakan? Nah, kenapa? Nah, maka disambung ayat berikutnya, kaburok maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Besar benci Allah kepada kamu karena kamu memperkatakan kata yang kamu sendiri tidak tahu, tidak ngerti yang kamu katakan itu. Bayangkan itu. Boleh saya tunjukkan nanti sedikit-sedikit. Kita mengatakan bismillah. Apa itu bismillah? Dengan nama Allah. Siapa yang dengan nama Allah? Yang pengasih menyayang. Mana dianya bendanya? Yang dengan nama Allah itu mana dianya? Kalau Allah jelas gaib, ya. Nama, ya nama gaib. Tidak ada bentuk dan rupanya, itu nama. Cari yang dengan nama. Siapa yang dengan nama? Ditunjukkanlah pada ayat berikutnya. Alhamdu. Nah, alif lam nama Allah, hamdu nama dia. Bergeser dikit Ahmad, bergeser dikit Muhammad. Rabbil alamin, pembina alam semesta. Beliau itu pembina alam semesta. Makanya beliau adalah rahmatan lil alamin. Cerita tentang beliau pada session yang lainnya. Oke? Demikian saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan tanah air, apapun agama Anda. Inilah Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Kasih sayang kepada semua isi alam, menghormati siapa saja, menghargai siapa saja, apapun dianya. Bagi orang Islam, berbeda paham, berbeda pandangan, berbeda keyakinan, itu biasa, dimaklumi. Kenapa? Karena kapasitas akal kita tidak sama. Cara berpikir tidak sama, cara paham tidak sama, tentu praktek pun tidak sama. Kami paham itu. Silakan Anda dengan keyakinan Anda dengan agama Anda, silakan selamat berjalan dan selamat berjuang. Mudah-mudahan kita sama-sama selamat. Kami tidak akan mengganggu Anda juga tidak akan mengganggu kami. Kami yakin Anda tidak akan mengganggu kami, karena kami tidak mengganggu Anda. Seketika Anda mengganggu kami, artinya Anda telah melupakan ajaran agama Anda sendiri. Anda telah melupakan keyakinan Anda sendiri. Dan kami yakin, apakah itu Musa, apakah itu Isa, apapun siapa nabi-nabinya, mereka adalah orang-orang baik yang datang daripada Tuhan. Tentu mengajarkan yang baik kepada kaumnya dan umatnya. Kami yakin. Begitu juga kami, kaum Muhammad ini, umat Muhammad ini, kami yakin kami adalah orang-orang baik. Kalau ada kami yang tidak baik, berarti kami tidak mengikuti Muhammad. Kami tidak mengikuti ajaran Islam. Kami keluar dari kitab Quran dan hadis. Itu bukan Islam. Oke. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya mohon maaf kepada kita semuanya. Jika kata-kata saya ini kasar, ungkapan saya ini menyinggung perasaan, kita berseberangan, itu biasa. Itu kekayaan Allah. Tinggal kita berpikir masing-masing. Mari kita gunakan akal fikir kita menuju kebenaran Islam itu sendiri. Yaitu Allah sang pencipta langit dan bumi untuk semuanya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.